Selamat pagi teman-teman, selamat bertemu di dalam acara kita semua yang kami beri judul Librarian Point of View. Librarian Point of View itu ingin ngobrol sama-sama sih sama kita semua dengan para pustakawan dan non-pustakawan, dan juga kita membicarakan apa sih itu pustakawan, perpustakaan, dan bagaimana masa depannya. Bener nggak sih? Udah jadi dinosaurus gitu. Ya, kalau saya sih pasti bilangnya enggak lah ya, tapi mari kita dengarkan lebih lanjut. Nah, untuk episode ini saya ditemani oleh dua tokoh pustakawan Indonesia nih. Yang sebelah saya adalah Profesor Sulistyo Basuki. Selamat pagi, Prof. Dan Ibu Harkristiati Kamil, tapi saya biasa manggilnya Mbak Yati aja, jangan. Tapi kalau ya, Prof Pak. Solis kita tetap Prof Sulis ya, Iya, nanti tetap. kualat kita kalau nggak Prof, maaf. Jadi Profesor Sulistyo Basuki itu mungkin sudah seingat saya sudah lebih dari 40 tahun atau mungkin 50 tahun ya Pak berkiprah di dunia pustakaan. Saya mulai masuk perpustakaan itu 60, jadi ya sudah hampir 60 tahun juga ya. 63 tahun. Hampir 63 tahun, hampir 63 tahun berkiprah, bukan berkiprah tapi beliau adalah salah satu pionir yang memasang tiang pancang pilar fondasi dari perpustakaan. Nah, pada episode ini saya ingin ngajak ngobrol-ngobrol, mengupas sejarah karena tidak ada masa depan tanpa sejarah. Jadi kita ingin mendengarkan sejarah perpustakaan sebagai sebuah lembaga yang ada di dunia ini. Nah, pertanyaan pertama nih, Prof. Sulis mungkin bisa menyampaikan pada saya dan juga pada teman-teman semua yang nanti melihat podcast kita ini tentang sejarah perpustakaannya. Kalau saya nggak salah tuh mulai tahun 1500 atau bagaimana gitu, lupa saya. Sebenarnya pengertian perpustakaan pada para penulis kuno pokoknya ada buku gitu aja, itu anggap perpustakaan, tapi sebenarnya kurang tepat. Jadi sebenarnya kalau zaman Singosari, Mojopahit, Sriwijaya itu ada perpustakaan, itu sebenarnya bukan perpustakaan, itu adalah kumpulan naskah-naskah, terutama naskah buku doa. Jadi ketika sekarang sedang digali sejarah di Jambi, di mana itu ada sekolah tinggi agama Buddha sebelum orang-orang Buddha belajar ke Nalanda. Nah, di situ diketemukan juga banyak naskah-naskah. Itu kebanyakan adalah naskah agama Buddha itu. Di Majapahit juga banyak ya manuskrip itu, tapi itu ya kumpulan manuskrip saja. Nah, perpustakaan yang pertama itu kira-kira berdiri sekitar tahun 1602 ketika di Batavia, di Jakarta, didirikan sebuah perpustakaan kecil gitu ya. 1602 Pak? 1602. 1602. Berarti Tapi, sama dengan VOC ya datangnya? sama dengan itu didirikan oleh orang VOC. Tapi itu ya sederhana sekali dan belum bisa dianggap perpustakaan. Nah, perpustakaan itu berdiri perpustakaan modern yang pertama kali berdiri di Indonesia itu 15 April 1778 ketika di Batavia didirikan Batavia Genootschap van Kunsten en Wetenschap. Itu artinya apa, Pak? Itu jadi ada Royal Society of Science and Art. Oh, itu 1772 ya? 1778. 1778 berarti itu zaman kerajaan apa? Mataram ya? Masih zaman VOC, Masih karena zaman VOC VOC. bubar 1799. Oh iya, iya. Tapi itu adalah organisasi pengetahuan yang pertama kali di Asia. Bahkan juga lebih dulu daripada di Jepang maupun Thailand. Oh, luar Jadi itu yang biasa. pertama kali. Nah, itu mereka mengumpulkan pengetahuan tentang Indonesia, tentang waktu Indonesia. Nah, pada saat bersamaan didirikan bagian yang namanya bibliotek. Nah, itulah bibliotek adalah perusahaan pertama yang modern di Indonesia, 1778, dan kemudian koleksi itu berkembang terus dan itu cikal bakal dari koleksi Perpustakaan Nasional RI. Itu kalau di Indonesia 1778 ya Pak? Iya. Pada saat di Nusantara belum ada Indonesia saat mungkin Belum ya? ada, bahkan VOC belum ada ya. Berarti pada Hindia Belanda. pada jadi saat apa tadi Pak, Royal Society of Science and Royal Society of Science and Arts. of Science and Art itu di belahan dunia lain itu sudah Belum ada di Asia, belum ada. Yang belum pertama ada. kali Indonesia. Oh, yang pertama kali di Indonesia. Jepang kalah, Thailand kalah, Oke. Cina juga kalah. Luar biasa. Kita ini Indonesia. Jadi terlepas dari artinya orang Belanda itu sudah punya visi, kita perlu mendirikan suatu organisasi pengetahuan untuk memajukan ilmu pengetahuan di tanah ini. Gitu.
dan letaknya yang sekarang di Merdeka Barat itu yang jadi Museum Nasional itu. Oh, Itu. itu yang 1778 ya. Ya, 1778, 1778, 15 April. 15 April. Itu. Sampai hafal, berarti hampir ulang tahun nih. 15 April. Iya kan, sebentar lagi ulang tahun nih perpustakaan Iya, iya. pertama. Nah, em, tadi Pak Sulis bilang kan kalau kita bilang sekumpulan dokumen itu sama dengan perpustakaan itu kan salah ya. Iya. Keliru gitu ya, Iya. bukan salah, keliru. Nah, sebenarnya apa sih Pak esensi dari perpustakaan Jadi itu? perpustakaan itu sebenarnya adalah kumpulan bahan-bahan cetak yang disusun, diatur dan digunakan untuk keperluan pemakai. Jadi unsurnya ada koleksi, ada yang mengelola dan ada pemakainya. Itu aja. Jadi kalau tidak memenuhi unsur itu berarti bukan perusahaan gitu ya Mbak Yati kira-kira? Itu. Dan dalam undang-undang sekarang itu disebutkan kalau mempunyai koleksi kurang lebih 1.000 judul untuk perpustakaan sekolah. Oh. Seharusnya itu rendah tuh. Seperti di Inggris itu kalau nggak salah 4.000 judul. Baru itu perpustakaan sekolah. Perpustakaan sekolah saja harus punya 4.000 judul ya. Jadi berarti tantangan tersendiri nih ketika di Indonesia ini produksi bukunya juga sangat minim untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Nah, oke, tadi itu jadi kita mengerti sekarang bahwa Indonesia Nusantara ya atau Indonesia Nusantara itu kita pertama kali loh memiliki sebuah lembaga yang kita sebut perpustakaan yang memenuhi 3 syarat itu ya Pak, untuk ada koleksinya, ada pengelolanya, dan ada pemakainya. Ada pemakainya itu pertama kali di Batavia itu. Lebih dahulu daripada di Thailand bahkan ya. Jadi perhimpunan memajukan ilmu pengetahuan dan kebudayaan itu pertama kali ya di Batavia itu. Jadi Jepang lebih belakangan, Cina lebih belakangan, Thailand lebih belakangan. Itu. Jadi yang pertama kali di Asia tuh di sini. Di Asia ya Pak. Iya, tapi Asia. kalau di Barat mereka udah punya kan dulu. Royal Society ya, Royal Society ya. Dan itu Asia kita yang pertama. Kalau di Barat itu tahun berapa ya Mbak Yati? Ya, seperti Amerika, misalnya Inggris. Royal Society for Science itu sekitar tahun 1600-an. 1600-an udah ada ya. Jadi zaman-zaman apa tuh Renaissance ya Pak ya, mulai Renaissance atau kegelapan. Sesudah Renaissance itu kan abad ke-12 dan abad ke-13. Kemudian satu masa pencerahan itu. Enlightenment ya. Masa revolusi, tumbuhnya kan hal itu. Oke, tapi mungkin jadi setelah kita tahu apa itu perpustakaan dan sejarah awalnya, mungkin Bapak bisa langsung cerita tentang bagaimana sejarah perpustakaan nasional di Indonesia. Karena sejarah perpustakaan nasional itu kan lembaga tertinggi dalam bidang perpustakaan di Indonesia. Dan banyak orang nggak mengenal, mereka hanya tahu, oh itu ada buku dan sebagainya. Dan mungkin juga ini Pak, bagi orang awam ya, seperti saya dulu, waktu saya wartawan Jakarta Post long time ago diminta untuk wawancara Ibu Mastini sebagai Kepala Perpustakaan Nasional. Dan saya sama sekali tidak dibekali apa sih perpustakaan nasional, jadi wawancaranya kayak gapnya, kata Bu Mastini, you don't understand. mungkin bisa tolong dijelaskan, jadi ceritain juga Pak apa sih perpustakaan nasional itu. Mungkin kita harus lihat ke belakang. Sebenarnya perpustakaan nasional itu kan terdiri dari tiga komponen, 3 lembaga: pusat pembinaan, koleksi pusat pembinaan, terus pusat pembinaan kantor bibliografi nasional, dan kemudian koleksi perpustakaan museum nasional itu. Nah itu tiga itu. Nah kemudian yang Merdeka Selatan itu adalah dulu namanya ada kantor bibliografi nasional, ada juga pusat pembinaan perpustakaan. Nah kemudian dijadikan satu dengan Merdeka Barat itu, nah itulah jadi cikal bakal perpustakaan nasional itu. Nah tapi ini kita lihat yang di Merdeka Barat itu kan namanya kan itu koleksi dari koleksi Museum Nasional, Perpustakaan Museum Nasional. Nah sebelum itu namanya Perpustakaan Lembaga Kebudayaan Nasional. Nah Lembaga Kebudayaan Nasional sebelumnya namanya adalah itu Batavia Van Genootschap itu. Jadi itu di 1778, kemudian zaman Jepang ditutup, kemudian setelah itu kita merdeka 1445 itu masih ada, lalu tahun 1949 diubah jadi Lembaga Kebudayaan Nasional. Nah itu koleksinya itu. Nah ini lembaga nasional yang nanti koleksinya dimasukkan ke Museum Nasional.
Jadi koleksi Museum Nasional di sini, kantor Bibliografi Nasional di sini, pusat pembinaan di sini, kan satu. Nah, pusat pembinaan termasuk juga nanti pustakaan secara SPS, secara SPM, ya. pustakaan sosial itu. Iya Pak, yang saya suka bertanya-tanya ya, kan di semua negara ada yang namanya National Library ya Pak ya, pusat perpustakaan Iya. nasional. Itu sebetulnya apa sih Pak fungsinya perpustakaan? Kenapa sih Perpustakaan negara? nasional itu fungsi utama itu ialah mengumpulkan semua buku terbitan dalam negeri sendiri, berdasarkan undang-undang deposit. Lalu kedua, mengumpulkan buku tentang negara yang bersangkutan yang terbit dimanapun juga. Jadi kalau Indonesia, perpustakaan nasional bertugas mengumpulkan antara buku semua terbitan tentang Indonesia, baik dalam maupun luar negeri. Nah, koleksi namanya Biblioteka Nasional, Biblioteka Indonesiana. Nah, yang lain itu adalah koleksi nasional itu. Jadi itu bisa disebutkan bahwa perusahaan nasional itu memang National Repository ya Pak ya? Oh iya, Iya. betul. National Repository. Betul. Jadi Iya. rujukan pertama seseorang apabila ingin mengerti sebuah negara, baik sejarahnya, kebudayaannya, Ya, itu di tantangannya, situ. Iya. yaitulah perpustakaan nasional. Iya. Begitu ya. Iya. Dan itu terlihat sekali peran perpustakaan nasional itu kalau di luar ya Pak Iya. ya, seperti di British Library yang menggunakan perpustakaan nasional kebanyakan adalah ilmuwan untuk untuk penelitian dan sebagainya. Iya. Walaupun ada umum, tapi lebih banyak untuk mereka-mereka yang akan Yang penelitian. Iya, Iya, betul. itu. Nah, kita sekarang sudah punya perpustakaan nasional ya Pak, yang dasarnya adalah mengumpulkan koleksi. Kalau tadi Pak Sulis jelaskan itu kan sudah memenuhi syarat itu ya Pak, kan biblioteka, terus jadi ada dari berbagai macam kumpulan 3 lembaga aja dengan perpustakaan nasional. Nah, apakah ketika perpustakaan nasional kita di Indonesia ya mulai berdiri dan mulai berkembang, itu semesta informasi dan pengetahuan di luar perpustakaan nasional itu seperti apa Pak? Kalau misalnya kita bisa bikin pra-kemerdekaan, kemerdekaan, pasca kemerdekaan gitu. Jadi mungkin kita lihat ke belakang dulu. Jadi 1778 itu kan koleksi itu perhimpunan memajukan ilmu pengetahuan dan budaya. Nah, itu ditunjang oleh semacam undang-undang deposit. Semua lembaga di India Belanda wajib mengirimkan terbitannya ke sana. Nah, itu lengkap sekali Bu sampai tahun 1942. Nah, kemudian ketika Jepang itu nggak berlaku lagi, kita merdeka nggak berlaku lagi. Nah, kemudian 1945 udah nggak dianggap lagi. Jadi koleksi kita yang kuat sampai tahun 1942. Sesudah itu nggak jalan lagi. Sampai dengan 1942 saja? Iya. Wow. Jadi setelah itu kita nggak tahu terbitan apa yang ada di Indonesia, itu nggak tahu. Termasuk perpustakaan nasional yang sekarang itu nggak tahu. Itu. Waduh, tragedi ya. 80 tahun kita tidak tahu apa yang tahu, tidak tahu apa yang gimana nih Mbak Yati nih kok bisa? Ya, mungkin ini sih erat kaitannya dengan politik ya Pak ya. Jadi maksudnya untuk membangun perpustakaan nasional itu kan betul-betul bukan hanya bicara anggaran, tapi juga kedudukannya perpustakaan nasional, dianggap atau enggak dan sebagainya. Tapi saya sih mengerti bahwa setelah Jepang kemudian kita merdeka dan sebagainya, banyak carut marutnya di dalam perpustakaan karena kita baru berhasil membuat perpustakaan nasional 1980 kan Pak ya. Jadi emang sulit untuk menelusur kembali. Dan saya ingat banget pada waktu perpustakaan nasional pertama yang masih ada di museum Pak koleksinya ya. Itu kan masih zamannya Belanda ya, jadi pakai kode-kode tidak diklasifikasi seperti yang kita sekarang. Dan hanya orang-orang tertentu ya Pak di perpustakaan nasional. Bu siapa yang udah sepuh sekali yang Bu Supangat ya, dia bukan librarian tapi dia paling menguasain koleksi karena mereka pakai kode dan sebagainya. Itu, nah terus memang langsung pembinaan koleksi tidak sekuat setelah 1945 ya Pak ya. Jadi memang agak sulit juga karena kita percaya perpustakaan nasional itu adalah benteng terakhir. Kalau misalnya penulis sudah punya lagi koleksi, dia harusnya bisa merefer ke perusahaan nasional. Tapi kayaknya itu nggak jalan.
Jadi kalau kita kalau ngomong yang ideal kan begitu ya, itu adalah referensi pertama, starting point untuk mengenal negara itu, makanya banyak scientist ya yang menggunakan, kemudian mungkin itu. juga researcher, scientist, jurnalis mungkin ya yang mencari itu adalah yang pertama. Nah, untuk mengelola perpustakaan itu kan ada pustakawannya juga Pak ya. Iya. Nah, tentu nggak ujuk-ujuk ya Pak ya, tiba-tiba kita punya, sekarang apa namanya, dulu zaman saya kan namanya jurusan ilmu perpustakaan, iya. sekarang namanya DIP Prodi ya, DP, Pak. DIP itu kan UI ya. Departemen Informasi Ilmu Perpustakaan dan Ilmu Perpustakaan Informasi. dan Ya, Informasi. Nah, gimana tuh Pak sejarah pendidikan pustakawan di Indonesia ini, sejak Jadi kapan mulai ketika ada? 1778 itu berdiri perpustakaan Bibliotek Van Batavia Genootschap itu ya tenaganya ya tenaga yang ada itu orang-orang, bahkan pustaka, bahkan ilmuwan saintis juga ikut membantu segala, tapi nggak ada tenaga pustakawan. Jadi ketika tahun 19 Dunningham itu datang, kemudian dia ingin cari pustakawan itu siapa, maka diambilkanlah orang dari didikan itu, yang otodidak itu. Nah, barulah tahun 1952 usulan itu dibukalah namanya kursus pendidikan pegawai perpustakaan. 1952 itu Iya, kursus 15 Oktober itu. 15 Oktober 1952 Ya, ya. nah itu, tapi itu lamanya satu tahun, kemudian diperpanjang jadi 1,5 tahun, diperpanjang lagi jadi 2 tahun. Jadi 1952 itu lulusannya baru keluar tahun 1954, ada 15 orang. Dan itu dimuat di koran, namanya itu. Satu masih hidup, yang namanya Siska, yang tinggal di negeri Belanda. Usianya Oh, Ibu 92. Siska, bapaknya ibunya siapa? Dinda. Oh, Dinda. Pokoknya Siska yang itu, Pati Pelohi kan, Ibu Siska Pati iya, Pelohi ya. nah itu masih hidup tuh itu. Waduh, luar biasa. Itu lulusan pertama. Iya, itu 5. Dia yang terbaik sehingga dia dapat beasiswa ke luar negeri selama 6 bulan. Ya. Nah, inilah 1954, lalu kemudian selama pendidikannya 2 tahun, terus kemudian 2,5 tahun, lalu 1959 namanya jadi kursus pendidikan pegawai perpustakaan, KPP, kemudian kursus pendidikan ahli perpustakaan, lalu kemudian tahun 1959 itu namanya sekolah perpustakaan. Lama pendidikan 3 tahun. Jadi ketika Zulfikar mengatakan itu diberikan sarjana, udah keliru itu. 1959, kemudian 1960 masih sekolah perpustakaan, 1961 masuk jadi jurusan ilmu perpustakaan FKIP UI. FKIP UI. FKIP UI. Nah, itu meluluskan angkatan 1962 dan 1963. Saya lulusan 63. Oh, Jadi saya lulusan FKIP. Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan. Pendidikan. Oke. Nah, kemudian 1964 itu masuk jadi Fakultas Sastra, jurusan ilmu perpustakaan, Fakultas Sastra UI. Lulusan salah satunya Joni Rompas. Gitu ya. Rompas. Oke. Jadi kalau ngelihat ceritanya Bapak, ini kan dari zaman dulu juga yang namanya koleksi dokumen itu bukan barang mati ya. Bukan. Itu dikelola untuk digunakan untuk pengetahuan. Dan untuk itu diperlukan tenaga-tenaga ahli. Iya. Nah, kemudian dibikinlah sekolah perpustakaan. Ini saya tertarik sekali nih Pak Sulis. Waktu pertama kali kan itu kursus cuma 1 tahun ya. Iya. Terus kemudian jadi 2 tahun. 1,5 tahun. 1,5 2 tahun jadi 3 tahun. Berarti range keahliannya itu cukup kompleks rupanya Pak, Iya, kalau sampai 3 tahun. Nah, mungkin bisa tolong cerita Pak tentang ya, itu jadi gimana. memang 1 tahun tuh waktu itu pendek dan kemudian hanya untuk menampung orang-orang yang kerja di perpustakaan. Gitu. Terus dipikir itu pengelolanya kan Frederik Stuart. Dia kalau nggak salah jadi nanti ahli sosiolog di Belanda. Nah, 1,5 tahun barulah 2 tahun dirasakan itu. Kemudian 2,5 tahun. Nah, kemudian ketika 1969 itu datang yang namanya Swati Sumarsidi, lulusan Hawaii. Dia pikir ini nggak bagus nih. Dia ubah jadi 3 tahun. Lamanya jadi sekolah perpustakaan. Waktu itu ada usulan akademi, tapi dia ngotot enggak, sekolah perpustakaan terjemahan dari library school. Itu. Nah, kemudian setelah itu banyak orang melihat ini nggak cocok nih kalau di biro perpustakaan, maka dimasukkanlah ke FKIP. Gitu. Jadi bagian dari FKIP. Nah, kemudian ketika FKIP jadi IKIP, hanya ada 2 jurusan yang pisah. Satu ialah
jurusan pendidikan jasmani ini nanti jadi institut olahraga, satu lagi yang jurusan perpustakaan kita masuk FSU. Ada Fakultas Sastra, iya. Iya. Kenapa sampai diperlukan 3 tahun, Pak? Jadi kompleksitasnya itu seperti apa nih? Sebenarnya 3 tahun, waktu itu 3 tahun karena memang waktu itu banyak pendidikan tuh rata-rata 3 tahun, Bu. Jadi mengejar semacam sarjana muda. Oh, oke. Akademi ya Pak dulu Iya, istilahnya dulu kan. akademi sarjana muda 3 tahun. Apa-apa aja Pak yang diperlukan sebetulnya oleh seorang pustakawan ya pada saat itu diperkirakan. Jadi kalau ngelihat kan dari 1,5, dari 1 tahun, 1,5, 2 tahun, 3 tahun berarti kan cukup kompleks nih Ya, tugas jadi sebagai. terasa bahwa untuk pengolahan buku-buku itu terasa untuk 1,5 tahun 2 tahun nggak cukup. Karena buku kan diolah, harus dibuat deskripsi, lalu kan kemudian ada klasifikasinya, lalu kemudian ada tajuk subjeknya. Nah, ini perlu lama gitu. Maka dikasih waktu 3 tahun gitu. Dan kemudian setelah berkembang itu terasa ternyata 3 tahun itu nggak cukup untuk mengolah buku karena 3 tahun kan mereka generalis. Tapi begitu banyak buku sastra, buku sejarah, dia nggak tahu. Karena itu dasar pemikiran oleh Pak Harsha Bhatyar 1969 itu pendidikan 3 tahun dihapus. Jadi pendidikan itu Sarjana S1. sarjana itu S1. ya program sarjana itulah yang masuk ini gitu loh. Gitu. Mbak Yati termasuk yang itu ya? Iya, Enggak, Mbak Yati yang sarjana muda plus. Iya, aku yang masuk sarjana muda. ya karena sarjana muda non ilmu pustaka. Iya. Nah, jadi ada Yang non ilmu pustaka itu masuk ini program reguler seperti Anda semua. Nah, yang program ilmu pustaka itu nanti kuliah di luar jurusan pustaka. Jadi kuliah ekonomi di Fakultas Ekonomi, kuliah matematika di FMIPA, kuliah hukum di Fakultas Hukum, gitu. Dan kuliah sejarah kedokteran di Fakultas Kedokteran. Baru tahu saya. Iya, saya ngalamin. Oh, Bapak ngalamin ya. Gitu. Jadi udah bicara multidisipliner iya, gitu waktu kan Pak ya. Pak Harsha lihat itu perlu pendidikan itu dan sarjana muda ilmu pustaka itu nggak tahu apa-apa, jadi perlu tambah ilmu-ilmu lain. Nah, kalau yang ini cuma kan sarjana muda ditambah dengan ilmu pustaka mirip-mirip dengan Amerika Graduate School. Oke, jadi kalau dari ceritanya Pak Sulis ini untuk menjadi seorang pustakawan ya, kita itu kan bukan hanya sekedar ada buku, terus kamu kasih taruh di lemari yang mana, tapi kita harus mengerti subjeknya itu ya Pak ya. Makanya ada sarjana muda, kemudian perpustakaan, atau tadi sudah perpustakaan kemudian disuruh. Itu menurut saya visioner juga tuh Pak Harsha Bhatyar ya, dia menyuruh bahwa itu harus. 69. Jadi kalau bagaimana kita bisa mengolah informasi kalau zaman sekarang bilangnya ya, mengenai kedokteran, kalau kita sama sekali nggak ngerti ujung pangkal kedokteran tuh apa gitu kan, bedanya anatomi sama otonomi apa gitu nggak tahu, bedanya internet sama ethernet apa gitu nggak tahu gimana. Nah itu kan hal-hal yang harus diketahui oleh seorang pustakawan karena dialah garda terdepan ya Pak ya, garda terdepan yang membimbing semua orang untuk memahami samudra informasi gitu. Kira-kira begitu nggak Pak? Seperti itu. Nah, kalau dari perjalanan pendidikan perpustakaan ini Pak, menurut refleksi Pak Sulis ya, kompetensi-kompetensi apa saja yang sebetulnya dicoba dibangun oleh sekolah perpustakaan dan bagaimana tantangannya pada tiap-tiap zamannya gitu Pak, kalau boleh cerita sedikit. Mungkin ketika 1969 tuh Pak Harsha sudah punya visi, pokoknya perpustakaan tuh harus punya basis itu, kemudian ditambah dengan ilmu perpustakaan basis. Nah, kemudian ketika dia bekerja, dia sudah tahu ini tentang Inggris, tentang segala itu bisa. Nah, jadi pustakawan yang sekarang itu sebenarnya mungkin perlu, menurut hemat saya, satu kemampuan tentang ilmu perpustakaan, kemudian kemampuan teknologi, dan ketiga kemampuan bahasa Inggris. Gitu. Gimana Mbak Yati? Mbak Yati tadi saya sampai nggak mengenalkan ke para pemirsa ini, Mbak Yati ini juga sudah salah satu tokoh senior kita di dunia perpustakaan pustakawan Indonesia. Bahkan beliau memulai karirnya dari Pusat Dokumentasi HB Yasin ya.
Enggak, sebelumnya sih ikut PDIS ya Pak ya, Ya, PDIS. sama-sama Pak Lis, Apa? paruh waktu, Oh, kerja baru paruh waktu. waktu. Ya, memiliki sarjana sastra Inggris kan ya, Mbak Yati? Sarjana muda. Sarjana muda sastra Inggris, kemudian sekolah di PDIS itu. Jadi ada 3 kompetensi itu yang harus ada, kata Pak Sulis. Iya. Gimana Saya Mbak setuju Yati? banget. Hanya sekarang mungkin saya salah, tapi dalam perkembangan sekarang di mana orang sedang demam teknologi informasi, Pak, saya melihat teman-teman kita yang muda itu agak kurang memahami tentang, atau bukan kurang. Kadang-kadang they don't care about the core business dari perpustakaan. Misalnya klasifikasi, referensi ya Pak ya. Terus kemudian katalogisasi, untuk mereka itu kayaknya gampang, soalnya semuanya ada komputer gitu loh Pak. Jadi kurang menjiwai. Saya ingat waktu zamannya masih kuliah, ada pelajaran referensi itu yang pegang Bu Narti. Kita harus ngafalin judul buku, harus ngafalin isi dan sebagainya gitu. Langsung Gila, terbayang Mbak Yati kebayang. wajahnya Ibu Narti yang manis itu kan, yang cantik dengan Iya. sanggulnya yang selalu rapi itu kan. Dan saya ingat juga katalogi klasifikasi yang pegang waktu itu adalah Bu Soma. Terus kemudian kita kan sering bergabung dengan kelas atas yang belum lulus gitu ya Pak. Jadi dapat angka 3, dapat angka 2 zaman itu. Waduh, Kebayang. serius banget. 3 dari out of 10 Mbak. Iya. Iya. 10 the best terus 3. Iya. Aduh ya ampun. Karena waktu itu kita memang masih menganggap klasifikasi dan sebagainya nggak mudah kan. Memang nggak Nah mudah. itu. Jadi teman-teman yang sekarang mereka banyak dibantu dengan ada aplikasi-aplikasi kan, misalnya untuk mengolah buku, mereka nggak harus melakukan seperti sekarang kita ada aplikasi ya? enggak, sekarang ada seperti CAT apa Pak? Yang Jawa Timur itu ya. Yang enggak, jadi maksudnya mereka nggak usah cari lagi nomor klasifikasi karena mereka bisa copycat gitu loh Pak. Oh ya. Ya kan? Iya. Sekarang mereka begitu gitu. Dan saya pikir itu juga yang dikerjakan oleh perpustakaan. Misalnya dulu British Council, karena kita ada di 111 negara, kita tidak usah melakukan klasifikasi, yang menyelenggarakan adalah pusat, mereka kirim dalam bentuk CD-ROM. Jadi kita tinggal upload di komputer kita. Coba Mbak Yati terangin dulu dong sama yang nonton, barangkali ada Gen Z, CD-ROM ini apa ini Mbak Yati? Sekarang udah nggak kenal CD-ROM ya. Jadi buku itu diproses, diolah, diklasifikasi dan sebagainya, kemudian datanya itu dimasukkan dalam bentuk CD-ROM, karena waktu itu kita kan belum tersambung internet ya kan. Jadi CD-ROM-nya dikirim dengan bukunya. Dan bukunya pun waktu itu dalam keadaan sudah dilabel dan sebagainya. Jadi sangat memudahkan perpustakaan yang seperti British Council. Tetapi di situ tidak berarti bahwa perpustakawannya tidak menguasai klasifikasi, karena kita sudah melalui awal harus diklasifikasi dan sebagainya. Dan kemudian yang menjadi masalah sekarang, teman-teman yang muda itu karena ada bantuan komputer tadi kayak copycat dan sebagainya, itu mereka mudah sekali. Dan di Indonesia akhir zaman Balai Pustaka ya Pak, kita membeli buku di Balai Pustaka itu sudah dalam keadaan terkatalogisasi dan sudah ada kartu peminjamannya dan sebagainya. Itu jadi sebenarnya kita udah pernah membuat hal kayak Balai gitu. Pustaka? Balai Pustaka, iya. Wow. Nah, siapa yang masih ingat Balai Pustaka, teman-teman yang nonton ini? Tolong ditulis ya nanti di komen ya kalau ada yang tahu Balai Pustaka. Iya, Balai Pustaka itu anak-anak sekarang mungkin nggak begitu mengenal pujangga baru, pujangga baru dan sebagainya. Semuanya sekarang kan dulu terbitannya kan Balai Pustaka. Kalau dengar cerita Mbak Yati ini, kalau dulu itu kelihatannya ada apa namanya Pak, supply chain-nya itu komplit ya. Jadi dari penerbit dia udah langsung memikirkan mengenai distribusinya melalui distributor yang namanya perpustakaan gitu ya. Jadi langsung udah terbit, udah terkatalogisasi, udah ada kartu peminjam. Siapa yang masih ngalamin ya? Pergi ke perpustakaan kasih kartu peminjaman dan ditaruh lagi di kantongnya. Seru banget itu Mbak Yati. Jadi udah dilabel lagi kan. Udah dilabel. Jadi tidak itu. Kemudian yang saya lihat sih Pak, tapi kalau di kita mungkin beda ya Pak. Kalau di sana kan mereka toko bukunya besar, jadi pustakawan di Inggris maksudnya. Iya, jadi pustakawannya datang kayak shopping gitu, mereka pilih buku-buku mana yang mau dipesan dan sebagainya. Jadi langsung diproses sama si toko buku itu atau si vendor gitu, nanti dikirimnya ke ini. Tapi sebenarnya yang saya bilang itu sudah dilakukan, hanya kalau di kita kan tidak terintegrated gitu ya. Perpustakaan sekolah kita misalnya masih jauh dari memadai kan, kecuali perpustakaan sekolah swasta dan sebagainya. Jadi saya nggak tahu proses pembelian buku dan sebagainya di
di negara kita ya untuk perpustakaan sekolah. Karena yang saya dengar banyak juga perpustakaan sekolah tidak memiliki koleksi yang sebenarnya dibutuhkan oleh Iya, anak-anak sekolah. iya betul. Jadi ya Pak ya, kebanyakan mereka yang di dalam perpustakaan itu yang ada adalah buku-buku apa Pak? Buku Buku pelajaran. buku pelajaran, buku Iya, teks. padahal Jadi referensinya kurang sekali ya. iya, jadi selain referensi juga anak-anak kan butuh bacaan anak yang komik kayak apa gitu kan. Gitu. Orang masih jera dengan komik, tapi sekarang kita lihat bahwa komik itu berkembang dengan pesat, terutama adanya komik Jepang dan Ya, Amerika kan. mangga. Dan ada yang mengatakan bahwa komik itu merupakan salah satu cara untuk meningkatkan minat baca. Itu yang terjadi di Jepang ya Pak Ya, ya. mangga. Mm-mm. Ya. Itu. Oh, ini kita udah sampai ke ragam perpustakaan nih tadi ya. Jadi ketika ada perpustakaan nasional ya Pak ya. Katakanlah di Indonesia juga tadi sejarahnya Pak Sulis sudah menceritakan dari tahun 1778. Kemudian di kita sendiri baru tahun 1980 ya. 80 ya ada perpustakaan nasional. Tetapi mungkin dalam kurun waktu yang sama Pak, apakah tumbuh perpustakaan-perpustakaan lain atau tempat informasi yang lain? Mungkin sedikit luruskan Iya, Pak sebentar. Yati, ya. Sebenarnya kalau mereka yang pernah belajar ke luar negeri, Australia, Amerika, Inggris, itu nggak ada pelajaran katalogisasi, klasifikasi. Itu terjadi kenapa? Karena mereka cukup menggunakan bibliografi nasional. Jadi kalau di Inggris itu Oke. untuk bikin katalogisasi, nurun aja British National Bibliography, nyontek segala gitu, termasuk tajuk subjeknya, termasuk klasifikasinya juga. Yang bikin British National Bibliography itu ya perpustakaan nasional Iya, mereka. British Library. Jadi perpustakaan nasional itu tugasnya juga adalah sebetulnya organizing knowledge yang ada di negara Iya. itu ya Pak ya, dengan sistem yang diciptakan sendiri. Iya, Terus dan itu dimasukkan dalam bibliografi nasional Indonesia. Seharusnya demikian. Dulu kita kan punya Pak yang tebal-tebal terbitan Iya, itu ya. sekarang kan nggak lagi, Bu. Padahal itu satu-satu yang Iya. harus kita Iya. kerjakan. Jadi kalau ini niru di Inggris atau di Amerika, kalau pustakawan itu cari aja di itu pengarangnya siapa, terus dia nulis aja judulan, terus udah ada. Nah ini nggak dikerjakan. jadi kalau National Bibliography itu ada Pak, itu di perpustakaan apapun juga referensinya itu ya, pakainya Iya, sama. Dia iya. jadi perpustakaan khusus, dia perpustakaan. Iya. Karena dia AnyBooks, Iya, bahan masuk terbitan buku kan. dalam negeri. Tadi kan dengan fungsi perpustakaan nasional Oh, sebagai jadi tanggung jawabnya itu repository. sebetulnya besar Besar banget itu. ya. Hanya ini nggak diperhatikan dengan baik. Iya, itu oke. Berikutnya kita nanti tanya kenapa bisa begitu. Itu. Ya, ini memang menarik sekali sih kalau kita udah bicara mengenai bibliografi, kemudian kita bicara tentang katalogisasi. Tapi mungkin kita juga perlu menghubungkan ini ya Pak Sulis ya. Kenapa sih sebetulnya kita tuh memerlukan bibliografi nasional untuk kehidupan sehari-hari bagi masyarakat nih? Petaka apa sih yang akan terjadi gitu ya ketika kita tidak mempunyai bibliografi nasional, ketika pustakawan tidak dilengkapi dengan kompetensi untuk mengelola perpustakaan. Ini apa yang akan terjadi? Bagaimana dengan informasi yang akan sampai ke masyarakat? Kalau begitu. Bibliografi nasional itu adalah bibliografi yang mencatat semua terbitan dari sebuah negara. Jadi kalau bibliografi nasional Indonesia itu mencatat semua terbitan yang ada di Indonesia, baik yang diterbitkan secara resmi maupun ya kadang-kadang yang tidak resmi. Nah semuanya ada di sana. Nah ketika kita ingin mengetahui misalnya tokoh bangsa, apa sih karyanya semua, kita bisa tahu dari situ. Karena banyak pemikir-pemikir itu yang bukunya mungkin tersebar sedikit dan tidak dicatat oleh Biro Nasional. Dari situ kita tahu semuanya ada di situ. Jadi kalau Perpustakaan Nasional baru menyelenggarakan pemikir-pemikir yang di lorong Perpustakaan Nasional Merdeka Selatan itu kan semua bukunya itu dicatat di Bibliografi Nasional. Jadi kita tahu misalnya Bung Karno apa bukunya, Bung Hatta apa bukunya, apa saja itu. Dan itu nggak semua ada di mana-mana, ada di Perpustakaan Nasional. Itu saatnya ada di situ. Itu yang harusnya ada ya Pak ya, dan itu di kita tuh absen ya Pak ya. Iya, itu artinya kan
masyarakat tidak mengetahui juga pemikiran apa yang terjadi oleh Iya. para founding fathers kita Mm-mm. ya. Iya, itu. Pengetahuan apa yang beliau miliki sehingga mencita-citakan Indonesia merdeka dan sekarang kita mau Indonesia maju itu Iya. harusnya urutannya sampai ke sana dan itu bisa dibantu dengan lembaga dan profesi yang namanya perpustakaan dan pustakawan. Gitu, setuju Mbak Yati? Setuju, tapi yang menarik fenomena sekarang banyak anak-anak muda sekarang Pak, mereka menemukan menggali buku-buku lama, buku-buku dari zamannya Tan Malaka dan Iya. sebagainya itu yang tidak banyak ditemukan di berbagai perpustakaan. Tapi mereka mulai banyak membacanya kembali, kemudian mereka posting di sosial media yang menjadi khasanah baru buat orang-orang kita yang nggak pernah sempat baca buku itu kan. Jadi itu menarik sekali. Sebenarnya ini kan fungsi dari Perpustakaan Nasional ya. Iya. Tapi kemudian kalau kita bicara perpustakaan nasional kan ada perpustakaan daerah, Pak. Iya. Jadi kita harus perpustakaan nasional sudah melakukan kegiatan fokus kepada perpustakaan lokal di Iya. daerah itu. Jadi mereka mengembangkan sendiri kebudayaan lokal dan sebagainya, disimpan dan sebagainya. Tapi saya nggak tahu sejauh mana itu dimanfaatkan oleh masyarakat sekitarnya ya. Jadi misalnya ada yang mau cari tentang sejarah Makassar, dia harusnya bisa selain ke perpustakaan nasional, dia harusnya bisa lebih banyak lagi dapat dari perpustakaan umum di Makassar harusnya. Idealnya kan Iya. gitu. Mbak Yati, Prof. Sulis, itu artinya kita secara konsep sudah ada atau secara praktek sudah ada tetapi belum sempurna atau bagaimana nih supaya Sebenarnya kita kan udah punya dulu bibliografi yang tebal-tebal itu Iya. Pak. Hanya sayangnya kok saya tidak lihat kelanjutannya. Sedangkan dalam OPEC Perpustakaan Nasional juga saya nggak ngelihat gitu loh Pak. Bapak lihat yang gentingnya bibliografi nasional Eh, masuk dalam Sudah lama saya nggak lihat iya. itu. Jadi mungkin terbitan terakhir saya kurang mungkin salah sekitar 2022-an ada terbitan tipis itu. Oh, Tapi oke. seharusnya pesanan terbitan biografi nasional itu yang dapat diakses online seluruh Indonesia sehingga orang tahu semuanya karena itu. jadi ya teman-teman, meskipun ada Mbah Google, tapi Mbah Google itu tidak bisa menggantikan fungsi dan signifikansi dari bibliografi nasional. Mengapa? Karena bibliografi nasional itu adalah mendata semua pemikiran yang hidup di Indonesia ya Pak ya. Dan itu dikurasi. Jadi bukan ditaruh di cloud terus kita nyari dengan kata kunci lalu keluarnya apa gitu ya. Kalau teman kita Ibu Mbak Utami itu biasanya kalau di Google itu kan sebetulnya garbage in, garbage out gitu ya. Itu yang banyak kita nggak sadari bahwa ngapain lagi kita ke perpustakaan. Karena di Google udah ada gitu kan. Apalagi nanti pakai nggak tahu lah Safari dan segala macam searching. Apalagi sekarang ada ChatGPT sama AI. Tapi kalau mendengar Mbak Yati sama Prof. Sulis itu nggak bisa digantikan. AI itu tidak bisa menggantikan penyusunan bibliografi nasional ya Pak ya. Iya. Karena Dan juga perpustakaan itu nggak akan lenyap. Jadi sekarang lo nganggap tanpa perpustakaan kita bisa tahu. Memang benar kan ada dua namanya universum. Ini universum informasi, semua informasi ada di sini. Kalau di sini ada universum pemakai semuanya ini mereka nggak bisa mencari semuanya. Ini diperlukan orang-orang itu ada di perpustakaan. Nah perpustakaan itu kita bisa memilah mana yang sebenarnya cetak, mana yang ada, mana yang tidak ada. Ini perpustakaan. Jadi perpustakaan itu tetap ada walaupun ada dua universum yang besar itu. Dan perpustakaan tetap diperlukan untuk mencari informasi yang sesuai dengan pemakai itu. Jadi nggak bakal hilang, hanya entah namanya apa, tapi tetap ada. Dan pustakawan pun sekarang udah makin maju. Jadi seperti di perguruan tinggi sekarang itu sangat maju. Jadi dulu kalau orang datang ke bagian Raven tanya sih, sekarang perpustakaan itu bisa membantu penelitian. Bahkan banyak penelitian itu penelusuran diserahkan ke pustakawan, sehingga pustakawan jadi bagian dari tim peneliti. Bahkan sekarang pustakawan itu bisa meneliti apa sumbangan penelitian itu pada negara dan sebagainya. Jadi seperti contohnya teman kita Bekti itu, dia meneliti sumbangan apa orang-orang Australia pada negaranya, apa hasilnya. Itu yang meneliti ada pustakawan. Dia namanya udah librarian spesialis. Jadi bukan spesialis ilmu, tapi spesialis untuk
menerima sumbangan orang-orang itu pada negaranya atau apa dalam bentuk informasi kalau gitu. Dan kalau dia menghabiskan sekian ribu pound, lalu kan nanti kembalinya apa dalam bentuk apa gitu. Itu udah berkembang gitu. Ya. Gitu. Jadi perpustakaan sebagai lembaga, kemudian pustakawan sebagai profesi itu sebetulnya Gak bakal hilang. nggak bakal hilang Nggak. karena dia fungsinya itu adalah fungsi interface ya Pak ya. Iya, Interface antara user dengan antara supply iya, dan demand kan. iya. Nah, supply yang begitu banyaknya sekarang itu information overflow itu belum tentu semuanya tuh diperlukan oleh Iya, user. iya. Ya. Jadi pustakawan itu kira-kira betul nggak nih Mbak Yati sama Prof. Sulis nih, kalau saya membayangkan bahwa perpustakaan dan pustakawan itu kontribusinya besar sekali nih untuk pendidikan masyarakat gitu Iya. kan, untuk knowledge production, untuk memperdalam pengetahuan, yaitu itu. Nah pertanyaannya, kita karena kita bergerak di bidang ini kita paham ya. Tapi kenapa sih Pak Sulis kok selalu Mbak Yati juga mungkin bisa cerita, kenapa sih ininya stereotype orang tuh kalau bilang perpustakaan nomor satu adalah dinosaurus sudah masa lalu. Terus yang kedua Cooper. Yang ketiga cuman tukang nyusun-nyusun buku sama ini. Apa nih, kenapa kok kita salah lahir apa bagaimana nih Mbak, dikasih stigma begitu? Saya pikir stigma itu justru yang sudah beberapa tahun terakhir kita coba hilangkan. Dan tentunya kalau kita bicara perpustakaan dan pustakawan, kalau menghilangkan stigma itu yang pertama adalah dari diri pustakawannya, kepribadian pustakawannya ya kan. Jangan, kalau zaman dulu kan selalu ada foto atau apa di mana gambar pustakawan itu kepala pustakawan itu dilambangkan dengan orang yang udah tua pakai kacamata, terus Cooper dan sebagainya. Sekarang kan enggak. Sekarang pokoknya apalagi gaya lah penampilannya, gaul dan sebagainya. Dan itu juga tidak mudah transformasi dari menghilangkan bahwa perpustakaan itu jadul dan sebagainya. Sekarang kita melihat bahwa banyak perpustakaan yang bagus, tapi masih sebagian fokusnya kepada penampilan perpustakaannya, tetapi belum layanan perpustakawannya gitu Pak. Jadi yang harus kita kejar sekarang adalah bagaimana memperkenalkan pustakawan yang akan datang itu yang betul-betul sesuai dengan kebutuhan masyarakat tadi kan, misalnya melakukan penelitian dan sebagainya. Intinya adalah pustakawan sekarang itu nggak bisa kayak zaman dulu. Tapi saya juga melihat ada kecenderungan pustakawan sekarang lebih senang di depan komputer Pak, karena mereka tidak merasa harus melayani karena pemakai kita banyak udah pinter-pinter juga kan. Jadi they don't need bantuan dari pustakawan itu ada, jadi kayak dilema juga ya. Tapi yang jelas bahwa pustakawan kita itu harus berubah karakternya, dan itu saya pikir di beberapa tempat sudah mulai perubahan. Mereka lebih asertif ya, mereka lebih helpful dan sebagainya kan. Kalau dulu kan orang datang ke perpustakaan cari aja di situ Pak bukunya kan. Kalau sekarang enggak kan, banyak yang oh ya saya antarkan di sini, Bapak butuh apa lagi dan sebagainya. Nah itu yang kita perlukan pustakawan ke depan, itu adalah komunikasinya harus bagus, interpersonal communication-nya harus ditingkatkan ya Pak. Kalau untuk saya sih itu, dan mereka juga betul-betul menguasai profiling anggotanya atau masyarakat di sekitarnya yang dilayanin. Misalnya perpustakaan di daerah pertanian, tentu yang disediakan adalah buku-buku pertanian, mungkin ada juga majalah populer dan sebagainya, tapi tetap persentasenya adalah pertanian. Kan nggak mungkin, karena saya pernah dengar kasus ada perpustakaan pertanian tetapi ada koleksi tentang perikanan dan sebagainya, nggak nyambung gitu dengan kebutuhan masyarakat. Karena itu paling penting adalah kita membaca. Karena itu kalau orang pun mau beli buku atau seleksi buku di perpustakaan, dia harus menguasai siapa target mereka, yang dilayani itu siapa dan sebagainya. Jadi semuanya bisa mix and match gitu loh, nggak ngawur. Saya pernah dengar ada perpustakaan sekolah Pak di daerah, dapat buku donasi sih, kamus chemistry, kamus kimia yang tebel-tebel. Lah itu kan ngawur banget ya. Saya sih curiganya bagian pembeliannya, ya kan mahal gitu kan. Tapi
apa dimanfaatkan tuh di perpustakaan sekolah enggak kan? Iya. Perpustakaan umum juga enggak, apalagi di daerah gitu Iya. kan. Mm-mm. Bukan menyepelekan, tetapi itulah kayak gitu-gitu yang hal kecil, tapi harusnya memang ada semacam terus monitoring atau survei bagaimana impact masyarakat terhadap layanan kita. Kalau enggak, Hmm. kita kan gitu-gitu Jadi aja. Iya. perpustakaan dan pustakawan itu juga harus kayak misalnya bikin survei kepuasan Oh, Oh iya, harus user itu, gitu ya, iya. harus. seperti Iya, itu. Terus betul, kayak misalnya betul. kayak need Iya, assessment gitu. betul. Nah, gimana Pak Sulis? Ya memang gitu. Setuju apa Mbak Jadi pandangan Mbak memang Yat? benar terjadi donasi buku yang nggak sesuai. Saya sih berapa kali lihat tuh suatu daerah yang daerah Muslim masa dikasih buku-buku Alkitab, ngawur itu. Maksudnya mungkin untuk membangun toleransi kali. Aneh itu. Jaka Sembung main gitar. Iya, itu jadi Cereng. aneh itu ya itu. Gitu. Mm-mm. Tapi memang betul ya Pak, kalau kita melihat perpustakaan dan kepustakawannya, maka yang paling penting adalah kepustakawannya dulu. Maksudnya their individual characters, sehingga bisa melayani perpustakaannya ya kan. Kalau kita mulai dari gedungnya, banyak sekarang kita punya gedung-gedung perpustakaan yang bagus, tapi apakah SDM-nya menunjang gitu loh Pak, itu yang sering saya khawatirkan. Iya. Gitu. Dan itu masih ya Pak Sulis ya, meskipun kita Iya, kita adalah apa tempat pertama kita Iya, memiliki perpustakaan untuk mengelola pengetahuan dan informasi, tetapi sampai dengan sekarang tahun 2025 ini rata-rata orang di luar profesi kita kalau bilang perpustakaan atau saya akan membangun perpustakaan, itu nomor satu adalah berapa puluh miliar yang saya punya, saya bisa bikin gedung. Berapa lantai gitu ya Pak ya. Tetapi bukan ini untuk apa dan akan berkontribusi terhadap apa yang Betul. belum ada Betul. gitu ya Pak ya. Tadi saya rasa menarik tadi Pak Sulis. Eko, kita masih punya waktu nggak? Oke. 15 menit. Oke. Mungkin saya pengen ngobrol lebih dalam Pak Sulis tentang ini perpustakaan nasional dan perpustakaan daerah tadi. Jadi kalau perpustakaan nasional tadi kan sudah dibahas ya bahwa itu sebetulnya reference library ya, bukan perpustakaan yang umum yang melayani. Sedangkan perpustakaan daerah itu adalah public library. Iya. Public library yang masyarakat bisa datang. Yang sekarang kalau DKI itu katanya jadi kayak community hub dan segala macam, bikin event dan segala macam. Apa yang menyebabkan satu daerah, misalnya DKI, begitu maju dan daerah lain begitu tidak terdengar layanan-layanan untuk publiknya ini, Pak? Pertanyaan bagus. Sebagian juga itu karena di daerah itu sangat tergantung pada kepala daerah. Kalau kepala daerah itu punya minat pada buku, maka dia akan membantu perpustakaan. Kalau dia tidak punya minat, ya perpustakaan dibiarkan saja. Bahkan seperti misalnya perpustakaan provinsi, itu ada satu yang wajib dilakukan oleh provinsi. Tapi nyatanya nggak semua provinsi punya perpustakaan provinsi, Bu. Bali itu nggak punya perpustakaan provinsi. Jadi langsung perpustakaan kabupaten aja. Lalu di provinsi yang 4 dibuka baru itu nggak ada tuh perpustakaan provinsi. Perpustakaan daerah itu nggak ada, Bu. Jadi ya gimana orang mau baca dan sebagainya segala gitu loh. Pada seharusnya seperti di DKI itu orang-orang masuk ke perpustakaan umum kota di wilayah, nanti kalau baru masuk mereka nanti ke perpustakaan provinsi yang ada di Taman Ismail Marzuki, seharusnya gitu. Tapi nggak semua daerah itu, juga banyak daerah tuh luas sekali, Bu. Seperti misalnya Kalimantan Tengah tuh luas, Bu. Luas di Pulau Jawa, gimana mau mendirikan perpustakaan itu segala gitu. Jadi termasuk anggaran. Jadi misalnya dari 38 provinsi, kira-kira yang cukup mandiri itu kira-kira hanya 20-an. Yang lain itu masih di drop pada bantuan pusat semua gitu. Seperti Pulau Jawa itu relatif mandiri lah itu. Jadi mereka bisa dirikan itu. Tapi kalau yang lain itu nggak ada. Itu kasihan kadang-kadang. Nah, ketika apa namanya di sebuah provinsi misalnya ya, katakanlah kepala daerahnya atau pejabat pemerintahnya tidak, itu yang anecdotal report
yang saya dapatkan tuh kan tumbuh tuh Pak komunitas-komunitas yang kayak bikin taman bacaan, Iya. kemudian, nah ini kan persemaian ya Pak ya, itu Iya. sebetulnya persemaian itu apakah selama ini kalau ada persemaian gitu tuh menjadi hal yang masuk di dalam radarnya di profesi perpustakaan dan pustakawan atau di sendiri atau Justru yang gimana? itu malah masuk radar Perpustakaan Nasional. Jadi Oke. Perpustakaan Nasional banyak sekali membantu taman-taman bacaan itu. Jadi ketika kegiatan literasi informal macam-macam justru tumbuh di taman-taman bacaan itu yang swasta itu. Jadi mereka tumbuh sekali itu. Dan ini karena inisiatif masing-masing itu tahan banting, tahan bantingan. Jadi apa tuh mereka mengadakan itu semua itu. Jadi bagus mereka sebenarnya itu. Tapi itu sebenarnya menunjukkan kegagalan perpustakaan umum. Iya, karena mereka tidak. Tapi Ironi ya. saya melihatnya dari sudut positifnya adalah taman bacaan ini mereka banyak mengisi kekurangan dari Ya. perpustakaan umum di daerahnya, Ya. di wilayahnya ya. Dan kemudian memang ada juga saya ingat dulu di Kemendikbud mereka kan punya agenda, punya khusus tentang TBM gitu kan. Ya. Jadi mereka akan memberikan donasi kepada TBM yang proposalnya bagus dan sebagainya. Kemudian mendirikan TBM. Tapi banyak juga kasus di mana hanya papan nama. Karena jauh nggak diperiksa mungkin kan hanya papan nama. Sudah menerima dananya tapi perpustakaannya tidak didirikan. Ya, terjadi Ya juga. Pak ya, ini banyak terjadi. Tapi saya senangnya melihat taman bacaan itu makin banyak sekarang ya Pak. Tapi terutama yang dibutuhkan terutama yang daerah pedalaman, daerah pinggiran ya Pak ya, Iya. apa 3T. 3T iya itu harusnya lebih banyak di situ. Dan ada beberapa banyak pustakawan yang peduli tentang TBM, mereka ikut mendampingi. Misalnya ada teman-teman dari Unpad banyak mendampingi TBM seperti Pak Asep dan sebagainya. Tapi yang di daerah saya kurang begitu paham gitu Pak. Jadi ada yang bilang juga pustakawan dan pengelola TBM itu adalah sejajar karena kita sama-sama penggiat literasi gitu. Ada yang ngomong gitu tuh Pak. Saya juga ya saya just accept it gitu karena memang walaupun mereka bagaimanapun TBM adalah cikal bakal perpustakaan umum sebenarnya kalau dikelola dengan bagus dan sebagainya kan. Jadi artinya kan gini ya kalau kita dari kacamata orang luar ya, semua orang informasi kan kebutuhan ya, pengetahuan kebutuhan. Dan yang ingin kita sampaikan di sini adalah bahwa informasi pengetahuan itu kita butuhkan dan sumber-sumbernya itu tidak hanya di Google dan di Wikipedia gitu loh. Ada sumber-sumber lain yang sudah dikurasi, yang dikelola sama orang-orang yang berotoritas. Itu tempatnya di mana ya? Tempatnya adanya di perpustakaan. Ya, adanya tempatnya di perpustakaan gitu. Nah, ini mungkin saya mau minta closing statement deh dari Mbak Yati, Profesor Sulis sama Mbak Yati untuk segmen terakhir kita. Jadi sebenarnya Indonesia itu yang di samping perpustakaan nasional yang ada di pusat itu perlu dikembangkan itu adalah perpustakaan umum. Perpustakaan umum perlu Dan dikembangkan. perpustakaan umum itulah yang nanti akan jadi kayak perantara pada masa yang datang. Karena perpustakaan itu terbuka untuk umum semuanya itu dan semuanya boleh datang ke sana itu. Jadi kalau kita perlu atensi pada perpustakaan umum. Nah di bawah perpustakaan umum ya perpustakaan sekolah karena sekolah itu awal dari minat baca dan sebagainya. Dan di beberapa tempat tuh di negara maju perpustakaan sekolah itu dilebur ke perpustakaan umum. Oh, malah dilebur di perpustakaan umum Pak di negara maju. Dilayani oleh perpustakaan umum. Seperti di Melbourne tuh banyak sekolah ke perpustakaan umum, public library segala. Tapi Indonesia perlu perpustakaan umum. Itu yang perlu dikembangkan dulu dan ini yang perlu mungkin jadi benteng ketika menghadapi universum informasi yang begitu banyak ya ini ada di sini gitu. Jadi itu perlu perhatian perpustakaan umum. Itu aja. Kalau untuk saya sih, saya lebih ingin pustakawan, terutama yang muda-muda. Kalau kita kan udah zamannya dinosaurus kan. Jadi mereka lebih punya gregetnya gitu, tau nggak? Mereka lebih tampil,
ikut dalam misalnya DPR dan sebagainya ya kan. Ya. Karena misalnya kayak di Inggris salah satu kepala perusahaannya adalah anggota DPR. Ya. Jadi Hmm, itu bisa didengar suaranya. Tapi yang muda-muda ini kan yang banyak berhadapan dengan DPR kan hanya perusahaan nasional. Jadi mungkin bisa mengundang teman-teman lain, pustakawan lain sehingga mereka belajar dan mereka bisa menyampaikan apa yang mereka inginkan. Jadi saya inginnya sih pustakawan sekarang tuh lebih ada gregetnya ya, dan merubah citra bahwa kita bukan guardian of the books, bukan penjaga buku, bukan hanya nyatet dan sebagainya, tapi kami akan memberikan layanan untuk meningkatkan kebutuhan pengetahuan dan kebutuhan masyarakat melalui bacaan yang kami sediakan di perpustakaan. Nah, itu kita harus menjadi orang yang lebih proaktif. Itulah yang saya pengen, cita-cita saya, Pak. Ya. Dan itu harus dimulai juga dari sekolah perpustakaan. Ya kan, karena mereka ujung tombaknya kan. iya, Kurikulum yang mereka sajikan akan membawa bagaimana hasilnya. iya. Ya, Oke. itu. Terima kasih sekali Ya, Prof. sama-sama. Sulis dan Mbak Yati untuk bincang-bincangnya, luar biasa ya. Jadi teman-teman luangkanlah waktu untuk mencari di mana letak perpustakaan umum di tempatmu masing-masing. Nanti cerita ya, komen di podcast kita, nanti kita bahas di bagian yang lain. Terima kasih sekali.